Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menjelaskan proses pembuatan SKP pada triwulan ketiga, di mana pada triwulan ketiga ini ada menu baru, yaitu dialog kinerja, penyusunan rencana aksi, dan catatan harian pegawai. Di mana perlu kita ketahui bahwa dialog dialog kinerja ini adalah menu baru yang sebelumnya pada triwulan kedua, triwulan ke-1 dan kedua itu tidak ada, di mana dialog kinerja ini merupakan komunikasi aktif antara pimpinan dengan ASN. Jadi kan ketika kita membuat SKP ada tiga pimpinan Kemenkes yang paling bawah, pimpinan rumah sakit yaitu direktur utama, dan pimpinan langsung. Dalam hal ini saya akan menerangkan adalah kepala instalasi gizi. Nah, dialog kinerja ini mendukung komunikasi yang mendukung pencapaian kinerja ASN itu supaya sesuai dengan targetnya, dan memastikan kinerja setiap ASN berkontribusi terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Jadi kita yang dari paling bawah itu SKP-nya akan mendukung SKP atasan kita supaya pencapaian SKP pimpinan itu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dan pelaksanaan dialog kinerja ini dapat dilakukan secara berjenjang. Jadi mulai dari kita, karena saya pribadi bukan kepala, jadi langsung atasan saya adalah kepala instalasi gizi, dan kepala instalasi gizi mendukung pelayanan medis dalam hal ini, dan direktur pelayanan medis mendukung SKP-nya direktur utama. Dan prinsip dalam pelaksanaan kinerja ini faktual, aksi, konstruksif, dan output. Saya kira itu terlalu teoritis. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara referensinya. Tujuan dari dialog ini mungkin bagi saya pribadi, mohon maaf, ini adalah sebenarnya tidak, mohon maaf, agak berbeda persepsinya. Sebenarnya kita kan hanya komunikasi apabila ada masalah langsung saja, tidak harus dituangkan dalam SKP ini gitu ya. Tetapi ini mungkin lebih ke masalah dokumentasi dari permasalahan yang ada yang memang sangat berhubungan erat dengan SKP tersebut. Nah, itu tujuan dari dialog kerja. Sedangkan rencana aksinya adalah ASN ini wajib menyusun rencana aksi untuk mencapai rencana hasil kinerja. Jadi perlu kita ketahui, jadi ini sangat berhubungan sekali dari poin-poin yang SKP yang terdahulu, yang triwulan 1 dan triwulan 2, ini akan sangat berhubungan dengan dialog kinerja. Lalu permasalahan apa atau hal-hal apa saja yang ditemukan di lapangan sehingga SKP kita ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pencapaiannya. Nah, ini dituangkan dalam dialog kerja, lalu penyusunan aksi untuk menangani permasalahan, dan catatan harian yang kita lakukan. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar karena lebih baik rekan-rekan membaca sendiri dari PDF-nya. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan tidak mendapatkan surat edaran atau PDF-nya, atau seperti yang tertera di sini adalah PowerPoint atau PDF-nya, bisa menghubungi di nomor 08132319545. Baik, kita langsung saja bahwa ketika akan mengisi SKP, yang terpenting adalah kita masuk ke Ropeg Kemenkes. Setelah masuk ke Ropeg Kemenkes, ini tampilannya seperti ini, lalu ada penilaian kinerjanya seperti ini, dan masuk ke halaman utama. Nah, kita perlu lihat SKP-nya. Nah, SKP-nya itu adalah yang kita susun dalam 1 tahun. Tapi kondisi ini tidak bisa dirubah-rubah ketika kita telah selesai melakukan rencana dari SKP tersebut.
Nah, pelaksanaan kinerja, biasanya ketika pelaksanaan kinerja kita langsung mengisi hasil kinerja. Tetapi pada menu SKP triwulan ketiga, ini ada rencana aksi. Jadi rencana aksinya, panduannya, video tutorial, sebenarnya ini bisa dilihat langsung di sini. Tapi saya langsung aja melakukan langsung pengisian SKP tersebut. Nah, ini yang punya teman saya, silahkan pilih SKP-nya 2024. Setelah itu buat rencana aksi. Nah, rencana aksinya untuk yang teman saya ini ada 9. Kita mulai dari yang pertama, targetnya 212. Rencana hasil kerjanya, terselenggaranya pengendalian manajemen risiko pelayanan gizi di unit pengolahan dan penyaluran makanan, jumlah laporan pengendalian suhu makanan sebanyak 212 laporan. Ada kemungkinan ini sifatnya harian. Meskipun kalau kita lihat kan 365 dikurangi 52 karena ada minggu 52 kali 2 berarti sekitar 110. Maka 365 dikurangi 110, maka kemungkinan sekitar 212 dikurangi dengan cuti bersama, libur, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin ini hubungannya dengan WSN juga nantinya. Baik. Nah, rencana aksinya dalam terselenggaranya pengendalian pelayanan gizi pengolahan, yaitu pengendalian manajemen resiko suhu makanan. Rencana aksinya jelas, kita harus memantau suhu makanan. Memantau dan mencatat suhu makanan hasil pengolahan sebelum disajikan. Bukan disajikan, tapi didistribusikan. Nah, jadi rencana aksinya adalah memantau dan mencatat suhu makanan hasil pengolahan sebelum didistribusikan. Ini terus terang akan menjadi perdebatan, dan memang saya hanya berpikir positif bahwa ini bisa nanti direvisi atau diperbaiki lebih baik lagi pada triwulan kedua. Karena ini sifatnya berawal dari Januari sampai Desember. Maka ini simpan, kita oke. Nah, baru di sini tertera di sini. Nah, rekan-rekan bisa saja menambahkan yang kedua, misalnya distribusi makanannya di breakdown lagi, misalnya nasi, sayuran, protein hewani, protein nabati, sampai terserah rekan-rekan mau membreakdownnya seperti apa. Tapi saya hanya memberi contoh satu dulu aja, karena nanti berhubungan erat dengan selanjutnya, apakah itu dialog kinerja, lalu rencana aksi, dan catatan hariannya. Kita tutup. Nah, di sini baru ada satu. Lalu yang keduanya, jumlah laporan uji cita rasa. Jadi rencana aksinya adalah mencatat dan melaporkan uji cita rasa makanan. Mungkin itu saja. Dan ini terjadi pada Januari sampai Desember juga. Kita simpan. Oke, maka muncul di bawahnya. Kita tutup. Kita mulai dengan yang ketiga. Kembali lagi, makin rinci rekan-rekan membuat dialog ya. Mungkin itu lebih bagus. Rencana aksinya makin banyak makin bagus gitu.
Nanti bisa dipilih-pilih mana ya, apakah yang sesuai atau yang tidak. Karena kalau sifatnya disatukan, ini ketika terjadi masalah, kita susah untuk mengklarifikasi, membreakdown permasalahan yang tidak tercapai itu dari mana gitu. Tetapi kalau di rencana aksinya dipisah-pisah, dan misalnya ya ada misal seperti tadi, mencatat uji cita rasa, bisa saja uji cita rasa nasi, uji cita rasa protein hewani, sayuran, nabati. Itu kalau di breakdown, ketika ada keluhan pasien, maka tidak digeneralisir dalam penyajian itu. Kan tidak mungkin nasinya tidak enak gitu kan, karena sifat nasi mungkin relatif tidak mengalami perubahan. Tapi kalau di breakdown misalnya protein hewani, protein nabati, sayuran, nah apabila ada keluhan dari pasien atau dari konsumen, oh sayurannya tidak enak gitu kan, nah maka di poin sayurannya saja seperti itu. Nah ini kita juga melakukan dan mencatat inventaris alat di PPM seperti itu. Ini sifatnya bulanan, atau kita lihat dulu ya, apakah itu bulanan atau tutup. Nah, berarti ini harian juga sifatnya. Lalu terlaksananya kepatuhan APD, memonitoring, mencatat, dan melaporkan penggunaan APD di pengolahan seperti itu. Ini bisa juga di breakdown lagi, mungkin rekan-rekan dibagi apakah di ruang pengolahan, di ruang bumbu, di ruang gudang, di ruang persiapan sayuran, mungkin juga di ruang penerimaan. Bisa seperti itu di breakdownnya. Baik, kita Januari sampai ke Desember, kita simpan. Oke, tutup. Kita lanjutkan tersusunnya pengolahan dan penyaluran makanan. Jumlah laporan. Jadi di sini ketika membuat laporan pastinya mencatat laporan pengolahan dan penyaluran makanan. Nah, ini kita bisa breakdown ya, saya memberikan contoh saja. Laporan penyaluran jumlah makanan yang berhubungan dengan jumlah konsumen. Nah, ini kita simpan. Oke, kita buat yang baru. Mencatat dan melaporkan pengolahan dan penyaluran makanan mengenai ketepatan waktu distribusi. Kita simpan. Oke, nah simpan. Oh maaf, bulannya harus dipilih. Iya, Januari sampai ke Desember, simpan. Oke, nah di sini ada dua. Kita yang ketiganya, uji cita rasa. Melaporkan uji cita rasa. Gitu aja lah. Sebenarnya ini sudah ada double, berarti dari yang sebelumnya, tapi saya masukkan aja di sini. Nah, jadi ada 3 ini. Nah, ini terlihat sekarang laporan rapat koordinasi, mencatat dan melaporkan hasil rapat koordinasi kepada
kepada Kasub dari Januari sampai Desember, simpan. Oke, tutup. Saya kira ini nggak ada lagi. Ini apa sih? Laporan pengolahan penyaluran makanan pasien. Nah, kelihatannya hampir sama dengan yang di atas ya. Jumlah laporan. Jadi melaporkan hasil pemantauan, pengolahan, dan penyaluran makanan pasien. Ini juga Januari sampai Desember. Jadi ini sangat tergantung dari SKP di awal-awal tersebut. Dua lagi. Nah, jumlah pelajaran yang dilaksanakan pengembangan kompetensi dietitian. Maka kebetulan di sini di tahun ini Rumah Sakit Hasan Sadikin dalam HUT-nya sering melakukan webinar. Jadi rencana aksinya adalah mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh bagian diklat RSHS, itu aja. Simpan. Oke, tutup. Kegiatannya yang terakhir, jumlah implementasi laporan kegiatan. Kita coba copy, Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, di sini langsung aja melaporkan implementasi penyaluran rumah sakit. Supaya mudahnya seperti itu aja lah, supaya cepat. Yang penting rekan-rekan tahu bahwa rencana aksinya itu apa dari poin-poin yang tertera di situ, gitu kan. Kalau misalnya rekan-rekan, nah di sini nih, waduh, ini ada yang salah ketik atau apa, kita revisinya di sini. Nah, ubah. Oh maaf. Coba saya, nah di sini nih, titik misalnya ya, ubah. Oke, nah jadi apabila ada rekan-rekan, waduh salah ketik atau apa, bisa direvisi di situ. Oke, kita telah selesai untuk poin yang pertama, rencana aksi. Kita simpan. Kita lihat, kalau misalnya ingin merevisi, ubah. Kalau ingin melihat hasilnya, kita lihat seperti ini. Nah, ini rencana aksinya seperti ini. Iya. Baik. Rencana aksi telah selesai. Kita mulai ke dialog kinerja. Pilih yang 2024. Tampilkan. Ajukan dialog kinerja. Baik, kita lihat sekilas dulu bahwa dialog kinerja ini merupakan komunikasi yang antara kita dengan atasan. Nah, di sini ada pejabat penilai dan pemberi penimbangan. Kalau pejabat penilai ini biasanya hubungannya langsung ke direktur utama, sedangkan pejabat penilai pertimbangan adalah ke atasan langsung. Saya akan memberikan simulasi terlebih dahulu. Kalau kita klik ke pejabat penilai, maka nama yang dipilih adalah direktur utama. Tapi kalau pemberi pertimbangan adalah atasan kita. Nah, karena kita itu terlalu jauh ya strata atau levelingnya dengan direktur, sedangkan di sini cuma ada 2 pilihan, maka saya lebih menyarankan permasalahan ini lebih baik kita selesaikan secara intern terlebih dahulu. Jadi dengan kata lain, kita tidak, mohon maaf, mungkin kalau persepsi saya salah, kalau langsung ke direktur utama, maka permasalahan itu langsung diketahui oleh direktur utama. Tetapi kalau pemberi pertimbangan diketahui dulu oleh kepala instalasi gizi, kita diskusikan, bicarakan, dan selesaikan masalah tersebut. Nah, RA-nya tidak ada pilihan.
Lalu rencana kinerjanya kita pilih yang pertama terlebih dahulu. Indikator kinerjanya ini rencana aksinya kan memantau suhu. Progres hasil pencapaian hasil kinerja. Menurut teman saya, karena kondisi chiller, freezer, dan lain sebagainya kondisinya fit selama ini, maka progresnya adalah proses pemantauan suhu makanan. Maaf, ini suhu makanan, bukan tempat penyimpanan bahan makanan, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Jadi SOP-nya itu, karena danger zone itu kan, mohon maaf kalau salah, antara 10 sampai 60, dan hasil pencatatannya itu rata-rata di atas 80, bahkan ada yang 100 derajat gitu ya. Nah, maka itu yang sesuai. Tapi apabila ketika proses pengolahan pemantauan suhunya berada di danger zone, artinya di bawah 60 derajat, maka progresnya itu bukan sesuai, tapi pernah ataupun ada. Kalau lebih rincinya lagi, mungkin secara kualitatif kuantitatifnya itu berapa kali, lalu suhunya berapa, terjadinya ya dalam sebulan berapa kali itu, atau berapa persen lah, ini bisa dimasukkan di sini. Karena ini sesuai dengan SOP, maka masalah dan hambatannya tidak ada masalah. Kita simpan. Oke. Nah, setelah kita ini lanjut, kita tindak lanjut. Karena tidak ada masalah, berarti penyebabnya tidak ada juga. Strateginya tidak ada, atau menerapkan sesuai SOP dalam hal pemantauan suhu. Oke. Penyelesaian ukuran keberhasilannya ya. Statusnya, karena ini tidak ada masalah, itu berarti selesai. Tapi kalau itu perlu didiskusikan dan permasalahan itu berlanjut, maka ini akan berlanjut. Nah, maka belum selesai, karena ini mohon maaf, masalahnya sudah selesai, jadi tidak ada keterangan ini jika diperlukan. Nah, peserta tambahan ini mungkin ini berhubungan dengan subinstalasi lain. Saya kurang ngerti juga di sini. Saya nggak pernah nerima. Mohon maaf, nggak kenal dengan orang-orang ini. Jadi lebih baik kita selesai aja. Keterangan diperlukan. Misalnya, kalau masalahnya tidak selesai, mungkin keterangannya kita berkoordinasi dengan Cashlink atau dengan IPSRS atau yang lain dan sebagainya. Kita simpan. Oke, nah maka hasil cetak dialog. Kita lihat logbooknya. Nah, ajukan dialog kinerja. Tujuan dialognya sama seperti yang itu. Saya kira ini tidak perlu. Karena yang penting ini dialog, dan kalau logbooknya itu bersifat catatan. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya, pemberi pertimbangan, ya, kepala RRA. Nah, itu kan tadi udah nomor 1, sekarang nomor 2, pengendalian cita rasa makanan. Jumlah laporan uji cita rasa, mencatat dan melaporkan uji cita rasa. Progresnya kembali lagi tidak ada masalah. Jadi progres pencatatan, ini mohon maaf udah sore, dan pelaporan uji cita rasa makanan sesuai dengan SOP yang diberlakukan. Kalau tidak ada SOP, protap atau yang lain sebagainya. Karena ini sesuai, maka tidak ada masalah atau hambatan. Kita simpan. Oke.
Ini belum selesai, belum warna ungu ya, baru warna biru. Perlu tindak lanjut, diklik, penyebabnya strip, untuk strateginya strip, pilihnya ya, ininya selesai, lalu simpan. Oke, kita lanjutkan. Pemberi pertimbangan dia. Oke, nah tadi nomor 2, sekarang nomor 3. Jumlah laporan inventaris, lakukan inventaris, progresnya, mencatat dan melaporkan inventarisasi sesuai dengan ketentuan. Ya, sesuai dengan SOP lah gitu ya. Ininya di strip, simpan, oke. Tindak lanjutnya nggak ada lagi. Ini strip, ini ya, ininya selesai, simpan dialog. Oke, ini baru 3. Lumayan juga. Tadi inventarisasi, sekarang ini kan ada 9 ya. Sekarang nomor 4, kepatuhan. Progresnya, progres memonitoring, mencatat dan melaporkan kepatuhan penggunaan APD di pengolahan sesuai dengan SOP. Itu masalahnya nggak ada. Kalau misalnya ada masalah, misalnya ditemukan tidak tidak mengenakan APD atau yang lainnya, tidak sesuainya, mungkin itu bisa ya, kita simpan. Oke, ini tindakannya, ini strip, ini ya, ini selesai ya. Baik, kita sampai ke nomor 4. Kita lanjutkan ke nomor 5.